Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya di Zoom rekaman gitu ya. Kebetulan saya ada beberapa kegiatan di Sabtu ini dan jadi tidak bisa untuk masuk gitu ya. Semoga ini bisa menggantikan dan mewakili walaupun pastinya setelah mata kuliah ini bunda masih harus terus searching-searching mungkin ya terkait materi pengkayaan teori ini. Ya, saya izin share screen. Oke. Materi hari ini adalah tentang nifas ya, karena ini adalah pengkayaan, otomatis ini adalah materi pengulangan atau refresh gitu ya, tentang materi yang pernah bunda-bunda dapatkan gitu ya. Nifas ini adalah pekerjaan hari-hari yang pastinya bunda-bunda menanganinya gitu ya, terkait nifas asuhan masa nifas ini materinya. Nah, definisi gitu ya, nifas itu dimulai setelah kelahiran plasenta, berakhir ketika alat kandung kembali ke semula sebelum hamil gitu ya, plus minus kurang lebih sekitar 6 minggu gitu ya, atau 40 hari. Masa nifas atau disebut juga masa puerperium gitu ya, itu juga definisinya sama di sini, lamanya adalah 6 sampai 8 minggu. Ya, atau definisi selanjutnya adalah setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil yang berlangsung kira-kira sekitar 6 minggu. Nah, masa nifas itu adalah masa peralihan gitu ya, dari minggu saat kehamilan ya sampai dia kembali alat reproduksi kembali alat-alat reproduksinya gitu ya. Nah, masa nifas di sini dibagi menjadi 3, yaitu puerperium dini, puerperium intermediate, dan remote puerperium. Untuk puerperium dini sendiri adalah kepulihan di mana dia telah diperbolehkan untuk berjalan-jalan gitu ya, sampai boleh bekerja juga ya. Mungkin kalau yang agama Islam ini dianggap sudah dianggap bersih gitu ya, dan boleh bekerja dia sekitar 40 hari gitu ya, setelah dia 40 hari. Kalau puerperium intermedial sendiri adalah kepulihan menyeluruh ya alat genitalia gitu ya, yang lamanya sekitar 6 sampai 8 minggu ya. Kalau remote puerperium sendiri adalah waktu yang diperlukan untuk pulih sehat sempurna, terutama bila dalam masa kehamilan mungkin ada komplikasi yang terjadi sama si ibu tersebut begitu. Nah, untuk remote puerperium sendiri menurut Anggarini tahun 2010 ini adalah waktu sehat, jadi bisa berminggu-minggu, bulanan atau tahunan gitu ya. Itu untuk remote puerperium untuk tahapan nifas pembagiannya. Nah, apa sih kebutuhan nutrisi atau cairan gitu ya, sehingga nanti bunda-bunda semua di sini bisa untuk melakukan PNKes gitu ya, sama mungkin sama pasien pastinya ya, tentang kebutuhan nutrisi dan cairan. Nutrisi yang diperlukan oleh seorang ibu nifas itu pastinya harus bergizi dan cukup kalori. Jadi kalori baik untuk proses metabolisme tubuh dan juga kerja organ tubuh untuk proses pembentukan si ASI-nya tadi. Wanita dewasa itu memerlukan 2.200 kalori gitu ya untuk ibu menyusui. Tambahannya adalah ditambah 700 kalori gitu ya, terus pada 6 bulan pertama ya Pak, kemudian gitu ya berkurang paling hanya 500 kalori, jadi bedanya adalah 200 kalori. Lalu untuk itu, nah ini adalah gizi ibu menyusui. Makanan diet berimbang yang mengandung protein, mineral, vitamin gitu ya, minum sedikitnya 3 liter gitu ya, itu dianjurkan untuk ibu menyusui. Jadi mengkonsumsi tambahannya adalah 500 kalori setiap hari.
Pil zat besi pada ibu menyusui masih tetap dikonsumsi gitu ya, setidaknya dalam 40 hari pasca bersalin. Minum vitamin A juga sekitar 200.000 unit agar bisa memberikan vitamin A-nya kepada si bayinya tadi. Karbohidrat dari susunan makanan yang diperlukan mengandung 50-60% karbohidrat. Itu ada laktosa, gula ya, gula susu adalah bentuk utama dari karbohidrat yang ada dalam jumlah yang besar gitu ya sebenarnya kalau laktosa tadi dibandingkan dalam susu sapi. Lemak yang dibutuhkan ibu nifas sekitar 25-35% dari total makanan ya. Lemak di sini menghasilkan kira-kira setengah dari kalori yang diproduksi oleh air susu ibu. Nah, gimana dengan protein gitu ya? Pada ibu-ibu yang anemia juga gitu ya, dibutuhkan lebih banyak yang namanya di sini adalah protein hewani gitu ya. Apalagi mungkin pada saat dia pada saat dia melahirkan punya riwayat seperti misalkan ibunya anemia. Kalau ibunya anemia, dia lebih banyak atau HB-nya perdarahan gitu ya, dia lebih banyak pada saat itu bisa jadi drop gitu ya HB-nya, sehingga dia harus perlu gitu ya untuk memperbaiki si hemoglobinnya dia. Jadi asupan yang diperlukan adalah protein hewani, dalam hal ini adalah daging merah. Gitu ya. Protein nabatinya gimana? Masih boleh, ya itu disarankan gitu ya. Tahu, tempe, kacang-kacangan juga di sini disarankan gitu ya. Lalu bagaimana dengan vitamin dan mineral? Vitamin dan mineral yang paling mudah yang kandungannya adalah ada vitamin B6 gitu yang diperlukan sama ibu nifas, tiamin, asam folat yang masih juga diperlukan, kalsium, seng, dan magnesium. Kadar vitamin B6 dan asam folat dalam air susu langsung berkaitan dengan diet atau suplemen yang dikonsumsi oleh tubuh si ibu. Jadi pada ibu nifas dan menyusui pastinya sangat disarankan untuk menambah asam folat gitu ya. Lalu cairan. Nah, hidrasi ya. Balik lagi sangat dibutuhkan paling tidak 3 liter air gitu ya. Jangan 3 liter air manis terus ya. Harus dengan air putih gitu ya. Senam nifas. Nah, saya bicara tentang senam nifas nih ya yang menjadi bahasan gitu ya. Kita suka ya mengevaluasi gitu ya. Ada bidan gitu ya yang mungkin belum terlalu menyarankan PNKes terkait senam nifas gitu ya. Padahal senam nifas ini adalah sangat berguna gitu ya kalau di sini dikatakan senam nifas itu dilakukan sejak hari pertama gitu ya sampai sekitar hari ke-10. Apa saja sih manfaatnya? Di beberapa penelitian atau beberapa riset yang dilakukan di sini ada literatur review gitu ya yang mengatakan kalau postpartum exercise is a series of movement performed after childbirth gitu ya. Nah, that have been stretched during pregnancy and childbirth can return condition. Jadi dia itu bisa juga untuk memperbaiki fundus gitu ya, tinggi fundus uterinya pada saat dilakukan senam nifas. Ada penelitian yang observasional gitu ya dilakukan ada di 2 kelompok case control, satu kelompok yang diintervensi dengan menggunakan disuruh senam nifas gitu ya, yang satu tidak diintervensi apa-apa, didiemin aja tidak melakukan senam nifas. Ternyata untuk penurunan fundus uteri yang akan lebih baik yang melakukan senam nifas ya. Jadi senam nifas memang sangat berguna sekali gitu ya. The purpose ya, tujuan untuk dilakukan senam nifas ini adalah untuk menurunkan tadi ya, untuk penurunan tinggi fundus uteri pada ibu postpartum ya.
Jadi the conclusion ya, ibu yang dilakukan senam nifas secara rutin dengan cara yang benar, ya tadi tinggi fundus uterinya akan lebih akan berpengaruh atau penurunannya akan lebih signifikan dibandingkan ibu yang tidak dilakukan senam nifas. Jadi ada pengaruh senam nifas terhadap penurunan tinggi fundus uteri pada ibu postpartum. Jadi disarankan agar tenaga kesehatan dapat memberikan pendidikan kesehatan secara berkelanjutan gitu ya, mengajarkan ibu-ibu nifas untuk melakukan senam nifas. Ini juga dapat mencegah komplikasi pada saat nifas gitu ya. Jadi jangan malas-malas ya Bunda ya untuk mengajarkan senam nifas pada ibu postpartum. Lalu ini fungsi senam nifas ya, terutama pada otot-otot bagian punggung, dasar panggul dan perut serta mencegah terjadinya komplikasi. Ya. Lalu, nah ini adalah fase adaptasi psikologis ya, taking in, taking hold, dan letting go. Ya ini panjang sekali penjelasannya ya, nanti saya akan sisipkan. Lalu ini peran dan tanggung jawab bidan apa sih dalam masa nifas? Yang pertama adalah memberikan dukungan secara berkesinambungan selama masa nifas ya. Lalu sebagai promotor hubungan antara ibu dan bayi serta keluarga. Jadinya kita juga menjelaskan tentang nifas ini bukan hanya sama ibu, tapi juga sama keluarga ya. Mendorong ibu menyusui bayinya dan meningkatkan rasa nyaman, membuat kebijakan perencanaan program kesehatan yang berkaitan dengan ibu dan anak, dan mendeteksi komplikasi yang perlu adanya rujukan. Gitu ya. Nah, memberikan informasi dan konseling untuk ibu dan keluarga ya, kita juga bagaimana cara mencegah perdarahan ya, ini asuhannya, masuk ke asuhannya, mengenali tanda bahaya, penjagaan gizi yang baik ya, seperti yang penjelasan tadi Bunda sudah terbayang gitu ya, bagaimana sih atau berapa banyak sih kebutuhan nutrisi ibu nifas itu, dan juga jangan lupa mempraktekkan tentang kebersihan ya pada ibu nifas atau personal hygiene untuk mencegah infeksi nifas. Lalu melakukan manajemen asuhan kebidanan, karena sekarang sudah masuk ke sarjana terapan, udah beda dong ya asuhan kebidanannya sama pada saat D3, otomatis akan lebih komprehensif. Lalu pada saat nanti Bunda melakukan PNKes juga lebih evidence based gitu ya, lebih berdasarkan pada penelitian ya. Nanti di semester ini ada asuhan kebidanan komunitas ya, nanti akan belajar soal evidence based atau mungkin sudah gitu ya. Lalu memberikan asuhan kebidanan secara profesional, mendukung pendidikan kesehatan, termasuk pendidikan dalam perannya sebagai orang tua. Wah, insya Allah ya, ternyata tugasnya bukan hanya secara fisiknya saja gitu ya, tapi juga ada yang secara psikologisnya gitu di sini. Tujuan kunjungan masa nifas apa saja, yaitu menilai kondisi kesehatan ibu dan bayi, pastinya melakukan pencegahan terhadap kemungkinan adanya gangguan kesehatan pada ibu nifas dan bayinya ya. Pada masa pandemi kemarin banyak sekali masalah psikologis gitu yang terjadi pada ibu, jangan sampai postpartum blues dan lain sebagainya. Lalu mendeteksi adanya komplikasi atau masalah yang terjadi pada masa nifas, menangani komplikasi atau masalah yang timbul dan mengganggu kesehatan ibu nifas maupun bayinya. Nah, ini adalah deteksi dini gitu ya. 9 deteksi dini komplikasi pada ibu nifas yang bunda-bunda mesti harus ya ini hanya merefresh saja gitu ya, tentang perdarahan per vagina melebihi 500 mili gitu ya, beberapa masalah ada perkiraan kehilangan darah gitu ya. Sebenarnya tidak sebanyak sebenarnya, jadi memang harus dihitung betul-betul gitu ya. Lalu volume darah yang hilang juga sebenarnya bervariasi. Perdarahan dapat terjadi dengan lambat untuk jangka waktu beberapa jam. Penyebabnya apa saja? Bisa uterus atoni ya, atau atonia uterus, trauma genitalia, koagulasi intravaskular disetaminata, atau bisa juga infeksi uterus. Ya, ini harus kita hati-hati. Nah, ini adalah pencegahan infeksi masa nifas ya. Pada masa kehamilan kita harus mencegah faktor predisposisinya, jadi ibu tuh nggak boleh anemia, diusahakan. Lalu jangan sampai ibunya malnutrisi, dan juga mengobati penyakit-penyakit yang terjadi gitu ya pada saat ibunya hamil. Pemeriksaan sangat diperlukan gitu ya. Walaupun memang dalam hal ini dikatakan di sini pemeriksaan dalam jangan dilakukan gitu ya, kecuali karena indikasi tertentu. Jadi bolehnya in spekulo gitu ya.
atas indikasi. Lalu untuk masa persalinan kita harus menghindari pemeriksaan dalam yang berulang-ulang gitu karena infeksi gitu ya. Lalu hindari partus terlalu lama ya. Lalu jaga sterilitas kamar bersalin, pakailah masker, alat-alat juga harus disterilkan dengan baik. Gitu ya. Jadi saya yakin pasti di sini Bunda bisa paham gitu ya tentang pasti sudah paham gitu ya tentang tahapan-tahapan pencegahan masa nifas. Lalu di sini, nah kebijakannya pasti ya kalau kita pakai yang kemarin kita udah karena sekarang sudah ya pandeminya mudah-mudahan sudah hilang sama sekali gitu ya, kita sama-sama berdoa tetap program pemerintah adalah paling sedikit 4 kali kunjungan gitu ya untuk masa nifas itu sendiri. Ya, ini adalah hal-hal setelah 6 sampai 8 jam melahirkan, apa saja yang dilakukan, mencegah perdarahan karena atonia uteri, mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, merujuk bila ada perdarahan, lalu konseling ya, jadi jangan malas-malas bicara gitu ya sama pasien kita. Lalu pemberian ASI awal ya, edukasi berarti melakukan hubungan antara ibu dan bayi, bonding attachment, lalu menjaga bayi tetap sehat dan mencegah hipotermi. 6 hari pastikan involusi uterus berjalan dengan baik gitu ya, tidak ada perdarahan abnormal, nilai apakah ada tanda-tanda demam, infeksi, perdarahan pastikan ibu cukup mengkonsumsi nutrisi ya, jadi bisa di-recall tuh ibunya, bisa di-recall pada saat kita kunjungan kita bisa recall apa aja sih yang ibu makan gitu ya. Lalu pastikan ibu menyusui dengan baik, konseling pada ibu dan juga pastinya kita melakukan asuhan neonatus di 6 hari. Setelah 2 minggu kita memastikan rahim sudah kembali dengan normal dengan mengukur dan meraba bagian rahim ya, sudah hafal ya, harusnya 2 minggu itu tinggi fundusnya sudah seberapa sih gitu ya, gitu, atau sudah sama sekali nggak ada atau gimana gitu ya, nanti bisa dibuka lagi untuk materinya. Ini 6 minggu setelah persalinan jangan lupa untuk edukasi KB gitu ya, KB secara dini, tapi mungkin kalau yang ada program pemerintah yang itu ya IUD pasca salin itu ya akan lebih baik kali ya. Seperti itu, ini sumber untuk mata kuliah hari ini. Terima kasih, materinya akan saya kirim via GCR. Jika ada kata yang salah, mohon maaf gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.